Nah, Pak, mungkin ini malam sifatnya lebih kita bercerita dengan Bapak Eben menyangkut dengan kita punya pergumulan. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu Pendeta bisa pimpin kita doa kok? Ibu Ketua Majelis. Ini terpisah masing-masing di ruangan sendiri, di rumah sendiri ya. Iya Bapak, tadi beta ada datang di jemaat kok ada kegiatan sedikit Bapak. Oke. Di tempat yang dulu betul itu. Iya Bapak. Bikomi ya, Bikomi. Beta su mekar Bapak, beta sekarang memolo sendiri Bapak. Oh, Yang Bapak datang itu beta sendiri. oke. Mana Kak? Halo Ipen. Iya. Pimpin kotong doa kok. Dan kayaknya mungkin baca sedikit kok ada story. Ipen doa kes kotong bercerita dengan Bapak. Baik, kayaknya di muka supaya yang story. Recording in progress. Saya pun suara kedengaran. Dengar. Kedengaran. Oke, acara ini. Baik, Mbak Saudara dalam Tuhan, shalom untuk semua. Shalom. Yo, selamat. Shalom. Shalom Bapak Eben. Mungkin sebelum kita mulai, kita ada di hadirat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang oleh karena perkenanan Bung boleh mempertemukan kami melalui Zoom meeting di malam hari ini, guna kami bincang-bincang sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan bagi hamba-hambamu yang tergabung dalam tim pencatat sejarah gereja. Kami juga bersyukur karena hari ini Bapak Pendeta Eben boleh meluangkan waktu untuk ada bersama dengan kami dalam Zoom ini. Dan sebelum kami bincang-bincang sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab dari tim pencatat sejarah gereja, kami mohon dan kami mengundang Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga biarlah kegiatan Zoom kami di malam hari ini dan apa yang menjadi tujuan kami bersama dapat terlaksana sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan kami serahkan, biarlah pertemuan kami ini boleh jadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, makasih Pendeta. Ini Bapak Lino kas beta mohon izin kok beta pandu kes ketong. Ya. Ini minta maaf ini Bapak Eben ketempu anggota satu juga nama Bapak Eben Heser Lino kas ini. Yang pertama Kak Ator sama panggil sapa nah begitu. Ya Bapak yang pertama ketong berterima kasih karena lewat percakapan yang fleksibel Bapak meluangkan waktu untuk ini malam bincang-bincang dengan ketong. Sion Sasi ada dalam pergumulan Bapak dan kebetulan Ibu Pendeta ada bentuk tim. Dan kami 5 orang yang masuk dalam tim Bapak termasuk beta. Kotong punya ketua itu ada Bapak Immanuel Kamlasi, sekretaris ada Nona Cafik Ega Mantolas, dengan kotong anggota tim ada 3, beta, Bapak Eben, Bapak Alfred Nukotunis. Nah, kotong punya tujuan ini malam mau cerita-cerita dengan Bapak ini, mungkin Bapak bisa bercerita ke kotong tentang sistematika awal, karena kotong pada dasarnya sifatnya ini hanya kotong tim 5 orang, coba kumpul data dan cerita-cerita dari tokoh-tokoh jemaat, pelaku-pelaku sejarah. Nanti setelah itu baru mungkin Ibu Pendeta bangun komunikasi dengan Bapak untuk proses penulisan dimulai, dan awal ini kotong hanya kumpul-kumpul cerita dari
pelaku-pelaku yang ada supaya lebih memudahkan ketika mungkin kontrak sudah dibangun dengan Bapak bisa olah data-data yang kami 5 orang ini tulis untuk mungkin nanti penulisan dan penetapan tanggal sejarah gerejanya bisa beralasan begitu Bapak. Jadi ini malam ini Kotong hanya butuh 2 hal dari cerita-cerita dengan Bapak. Yang pertama Bapak bisa bantu Kotong dalam sistematika dan juga mungkin Bapak bisa bantu Kotong melalui semacam pertanyaan-pertanyaan pemandu begitu, kuesioner yang mungkin ketika Kotong nanti turun ke lapangan begitu, Kotong bisa pakai itu kuesioner untuk mencoba menggali data dari pelaku-pelaku sejarah dan juga mungkin majelis-majelis pertama yang masih ada. Mungkin begitu sebab nanti perkembangan selanjutnya mungkin nanti berkembang setelah kita berdiskusi. Ya, oke, terima kasih. Selamat malam Ya, semua. malam. Untuk Ibu Pendeta juga yang Ketua Sion, juga Bapak Liunokas, Bapak Kamlasi, juga ada Nona Mantolas di situ. Nah, kalau beta mulai dulu dengan menjelaskan kalau menulis sejarah, toh. Lalu kemudian nanti bagaimana kita terjemahkan itu dalam pencarian data-data dan informasi. Menulis sejarah itu beda dengan menulis cerita tentang keberadaan gereja atau jemaat. Kalau cerita tentang keberadaan gereja itu, maka dia hanya setumpuk data dan informasi mengenai kapan gereja mulai, lalu siapa-siapa yang menjadi perintis, kemudian siapa-siapa yang mengembangkan jemaat itu selesai. Tapi kalau sejarah itu satu informasi atau satu hikayat yang panjang dengan bersifat multi layer ya, beragam lapisan. Jadi ada lapisan sosialnya, ada lapisan budayanya, ada lapisan politiknya, juga tentu ada lapisan teologi atau imannya. Ya, nah itu semua lapisan itu ikut mempengaruhi mengapa sampai ada satu jemaat di satu tempat. Begitu. Katakanlah kenapa ada ini mau tulis jemaat Zion Sasi ya. Begitu. Kenapa ada di Timur Tengah Utara yang mayoritas Katolik sesuai dengan perjanjian di Amsterdam itu sekitar tahun 1640 itu TTU dan Welu dikasih ke Portugis sampai dengan Timor Leste, sedangkan Belanda dapat TTS kemudian datang ke Kupang, lalu tukarnya itu dengan Kabupaten Alor. Alor dikasih ke Protestan, sedangkan dulunya Portugis yang pegang Alor, tapi kemudian Portugis lepas Alor, kompensasinya kasih TTU dengan Belu dan Timor Leste. Nah ini ada faktor-faktor politik tentu, tapi kenapa di daerah mayoritas Katolik itu tiba-tiba ada jemaat Protestan? Tentu jemaat Protestan yang tertua itu jemaat Immanuel, ya, tapi kemudian muncul jemaat Sasi, begitu, jemaat Zion Sasi. Dari mana ini orang-orang yang membentuk jemaat Zion Sasi itu datang, begitu? Apa kepentingan mereka datang ke TTU? Ya, mereka dari suku mana saja? Kalau memang semua suku Timor, misalnya yang beta pungkesan tempo hari di Sasi itu semua orang Amnatun habis. Ya, mengapa justru orang Amnatun paling banyak begitu ya? Nah itu pasti ada dinamika politik, dinamika sosial dan katakanlah mungkin perubahan baru dalam kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pegawai-pegawai negeri sipil di satu daerah pemerintahan baru. Nah, itu mesti kita lihat. Jadi nanti kita akan mengajak jemaat
atau pembaca itu buku di awal itu kita mulai dengan konteks sosial, konteks budaya, konteks politik, dan juga kehidupan, konteks religiositas dari orang-orang di TTU. Begitu. Tentu nanti ada hubungan juga dengan kolonial, tapi kolonial tidak terlalu besar karena kalau kita salah jemaat Sion Sas ini belum sampai 100 tahun ya, atau belum sampai 50 tahun. Kira-kira berapa tahun dia sekarang? Ini mungkin Bapak Ima Kamlasi bisa kasih informasi kah? Ini pertanyaan dari Bapak Eben. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Kalau tentang perkiraan tahun ini memang masih samar-samar karena ada cerita yang mereka berawal dari tahun 80-an. oke. Seperti itu sudah memulai dengan gereja di Sion Sasi. Tetapi Oke. baru tahun 2007 itu baru ada izin kemandiriannya tahun 2007. Tapi sebelumnya itu sudah ada aktivitas kegiatan di gereja sekitar tahun 80-an itu sudah ada. Oke. Sekarang Nah, sekitar itu 30-an. ya. Oke. Nah, itu yang perlu kita nanti dalami karena nanti cerita tentang kondisi politik, budaya, sosial dan agama di TTU itu katakanlah selayang pandang saja. Ya, itu pembukaan yang orang akan lihat ya dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas Katolik dan dihuni lebih banyak oleh orang-orang Timor dari kerajaan katakan Bikomi begitu ke Vetoran atau kerajaan Bikomi ada datang orang-orang dari luar gitu ya. Orang-orang dari luar katakanlah dari Amanuban, dari Amanatun, mereka bikin semacam koloni orang-orang Amnuban atau orang-orang luar di Keva dan rasa kesatuan sebagai yang berasal dari satu daerah atau satu kampung itu justru mendorong mereka untuk membentuk juga sebuah persekutuan beribadah dan seterusnya. Ya, jadi kita akan mencari data tentang dari mana saja orang-orang yang membentuk jemaat Bikomi itu berasal. Lalu kenapa mereka datang ke Vamenanu untuk urusan apa? Siapa-siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh pertama yang datang, lalu kemudian kita punya gaya migrasi di Indonesia ini kalau sudah ada satu orang dari satu kampung di tempat dan menetap di situ, maka dia punya rombongan dari kampung itu juga akan datang. Begitu. Jadi kita akan lihat bagaimana migrasi orang-orang dari luar TTU yang kemudian merasa perlu untuk membentuk satu jemaat Protestan itu datang ke Vamnanu lah begitu ya. Tentu juga ada hubungan perkembangan pembangunan atau perkembangan pemukiman, perluasan batas-batas kota barangkali. Ya, di TTU maka ada orang yang justru tinggal di pinggir-pinggir kota. Lalu kemudian jarak dari tempat tinggal itu ke Immanuel Kefamnanu agak jauh, musim hujan barangkali atau transportasi yang masih sulit pada waktu 80-an, maka mereka bilang, kenapa kita tidak minta ke Immanuel Keva atau Petra Keva untuk dapat pemekaran. Nah, karena itu kita, kalau saya salah dia mekar dari Immanuel, kok dari Petra? Dari Petra, Dari Bapak. Petra. Oh, berarti kita mesti nanti cari data-data di Petra juga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang Siap, jadi siap. tim itu mesti bergerilya ke Petra untuk ngomong-ngomong dengan atau periksa-periksa rasanya dokumen agak sulit pada waktu lalu ya. Tapi cerita-cerita kenapa jemaat Immanuel Petra di tahun 80-an mulai setuju untuk membuka poska atau buka satu rayon di
sekitar Sasis itu. Nah, ini pasti ada banyak dinamika. Lalu bagaimana nanti dapat tanah dari keluarga atau masyarakat lokal di sana, bagaimana relasi orang-orang di sana dengan masyarakat lokal sehingga mudah dapat tanah, begitu mungkin ada kawin-mawin kah, atau mungkin ada pertemanan di tempat kerja sebagai pegawai negeri, atau mungkin ada relasi apa lagi sosial yang lain, misalnya karena sama-sama bekerja untuk mungkin yang datang ini pekerja-pekerja proyek di pembangunan kota Kefamnanu, jadi mereka sudah jadi satu tim kerja di proyek-proyek, lalu mereka bilang sudah tinggal dekat-dekat kami, lama-lama persaudaraan itu membuat orang-orang yang punya tanah di situ bilang ambillah tanah, mari kita tinggal bersama. Jadi proses bersekutu itu bukan proses yang jatuh begitu saja dari langit, ya, tetapi yang terbentuk dalam proses sosial, dan itu kita bilang Allah juga ikut bekerja di situ. Ya, jadi itu kira-kira warna dari menulis sejarah kalau beta yang diminta untuk memberi panduan. Jadi dia tidak hanya sekedar tuturan tentang jemaat itu sebagai cerita tunggal, tetapi dia punya kaitan dengan banyak aspek atau banyak segmen kehidupan sosial dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah sampai ke situ, nanti kita akan masuk lagi kalau sudah dapat dia punya sejarah awal terbentuknya sampai dengan pemandirian yang tadi bilang di sekitar tahun 2000 kah atau tahun berapa. Nanti kita akan juga lihat sejarahnya, yaitu sejarah gedung kebaktiannya saja. Ada juga sejarah gedungnya atau bangunan. Mungkin mulai dengan kebaktian itu perdana itu atau mulai dengan ibadah-ibadah rayon. Ya, ibadah rayon itu di siapa-siapa punya rumah misalnya. Lalu kemudian sudah dapat lisensi dari jemaat Petra, kalian sudah bisa siap-siap untuk bikin jadi jemaat atau pos, maka di mana pertama kali pos itu mulai dibentuk. Ya, dia punya ukuran berapa, siapa yang kasih tanah, siapa yang jadi panitia untuk mulai membangun pos sederhana. Nanti kumpul foto-foto juga kalau masih ada sempat ada foto-foto lama itu. Nah, sesudah itu dari pos meningkat ke gedung kebaktian setengah tembok barangkali. Itu di mana dia dibentuk panitianya. Lalu sesudah itu baru bentuk sebuah gedung kebaktian permanen. Lalu kemudian barangkali sampai di gedung kebaktian yang sekarang ini. Jadi ada sejarah gedungnya juga. Nah, dalam sejarah gedung itu tentu kita juga akan bicara tentang siapa-siapa yang melobi untuk dapat tanah, ya berapa uang yang dikeluarkan untuk beli tanah, lalu apakah sudah diurus sertifikatnya, berapa nomor sertifikatnya begitu, dan seterusnya. Nah, sesudah itu kita mulai ya bicara tentang kalau mau ditempatkan di bab yang tersendiri, kita mulai bicara tentang tokoh-tokoh perintis dan tokoh-tokoh pengembang. Ya, siapa sih yang disebut tokoh-tokoh perintis itu? Kita daftar nama waktu Kak dong kumpul. Data-data, kemudian kita tuturkan sedikit di biodata, lalu di peran dalam perintisan itu. Lalu kemudian sesudah itu tokoh pengembang itu umumnya yaitu para pendeta dan majelis jemaat yang dibentuk oleh pendeta-pendeta yang hadir. Dan masing-masing pendeta itu berkontribusi apa saja untuk mengembangkan dan menciptakan pelayanan inovatif. Nah, kalau sesudah itu selesai, maka kita mulai dengan yang berikut lagi, yaitu masa kini dari jemaat ini. Masa kininya ini karena kita menulis tentang sejarah satu jemaat di Gemit, ya barangkali agak lebih enak kalau kita pakai format HKUP kita, yaitu masa kininya itu dibingkai dalam panca pelayanan. Ya, mulai dengan koinonia. Apa saja praktek-praktek koinonia yang dikembangkan di situ. Koinonia itu kemudian berwujud dalam berbagai-bagai rayonisasi dan pembentukan kelompok-kelompok fungsional dan kategorial.
Maka kita mulai kasih tunjuk tentang ada berapa rayon di jemaat itu. Lalu satu rayon itu, tiap rayon itu keluarga-keluarga dari mana saja yang menetap di situ. Mungkin orang Sabu dalam satu rayon, atau orang Rote ada di satu rayon sendiri, atau kalau orang Timor juga ada orang Timor yang Amnuban dalam satu rayon sendiri, karena pola pemukiman biasa begitu. Ya, orang Amnatun punya satu rayon sendiri. Jadi cerita-cerita rayon, lalu kita juga mesti dapat data tentang berapa banyak sih tiap-tiap rayon itu, ada paduan suaranya, ada kelompok doanya, siapa yang pimpin paduan suara dan kelompok doa. Kelompok doa itu dibentuk karena apa? Mungkin karena orang punya karunia khusus, jadi orang berkumpul di situ. Atau kelompok doa itu hanya sekedar mereka ingin lebih akrab lagi, sebab di gedung kebaktian ibadahnya itu bersifat umum, jadi karena itu kekerabatan itu kurang terasa, maka mereka bikin kelompok-kelompok doa lagi. Berapa banyak par di kelompok par, berapa banyak kaum ibu, ya lansia, kaum bapak di tiap-tiap rayon. Lalu sesudah itu kita masuk di marturia. Marturianya itu paling kurang ada ibadah, ya kegiatan-kegiatan, kesaksian dan pemberitaan. Nah, itu berapa kali ibadah di satu rayon atau di jemaat itu, ibadah itu siapa-siapa saja yang pimpin, lalu materi pemberitaannya apa saja, lalu kemudian bagaimana marturia itu dilakukan dalam hubungan dengan agama lain yang ada di situ, dengan alam, lingkungan hidup, ya juga dengan anak-anak yang, karena Sasi ini atau Sion Sasi ini beta kira dia pinggiran kota Kefamnano kan. Nah, biasanya pinggiran kota itu menjadi dalam tanda petik yaitu tempat tinggal juga orang-orang pinggiran begitu. Nah, bagaimana kesaksian terhadap orang-orang pinggiran itu dikemas karena Kefamnano, Immanuel dan Petra itu justru orang-orang kota. Apakah di bentuk-bentuk kesaksian dia yang mencirikan dia sebagai jemaat pinggiran, beda dengan jemaat kota. Lalu kita masuk ke diakonia lagi, kita masuk ke liturgia lagi, kita masuk sampai ke ekonomia. Nah, sesudah sampai di situ baru kemudian kita dari data-data di Pancatugas itu kita ambil pokok-pokok teologisnya bab yang berikut, yaitu jemaat Sion Sasi menggumuli konteksnya. Mungkin ada konteks TKI, TKW dalam dalam Pancatugas itu kita, wah ada TKI banyak di sini. Ya, atau ada perkawinan antar agama di sini jadi persoalan. Ya, atau di sini ada masalah di sekitar pemberdayaan ekonomi perempuan, anak-anak dan seterusnya. Itu jadi pokok-pokok pergumulan yang mesti kita tampilkan dalam bagian itu, lalu kita cari dari kesaksian pendeta dan majelis jemaat yang pernah bekerja di situ bentuk-bentuk respons yang gereja atau jemaat itu buat untuk persoalan-persoalan masyarakat dan teologis tadi. Itu kira-kira. Nah, nanti misalnya untuk ada beberapa form yang beta bikin, form untuk rayon-rayon untuk Pancatugas itu di form ada, bisa kalau sudah mau dipakai bisa ambil kok, jadi data untuk jadi acuan untuk tim mulai mendata berapa banyak rayon, berapa banyak kakak tiap rayon, lalu perkawinan dalam rayon itu rumah tangganya timor kawin, timor kawin, rote timor kawin. Itu penting karena nanti misalnya dalam rayon itu mayoritas orang Sabu misalnya. Tetapi menariknya dalam mayoritas orang Sabu itu yang dipilih jadi penatua justru orang Timor. Begitu ya. Itu menarik. Itu artinya gereja rayon itu sudah keluar dari tradisi feodalisme kesukuan. Dia sudah mulai menjadi masyarakat yang transformatif karena meskipun Sabu banyak tapi ada orang Timor jadi penatua di situ. Ya, atau orang Timor banyak tapi dong pilih penatuanya orang Sabu atau orang Rote. Jadi karena itu bukan lagi terikat pada
feodalisme tradisional, tetapi terikat pada mulai merambah pada masyarakat yang terbentuk karena ya prestasi dan karena kontribusi dalam masyarakat. Karena itu dia bukan suku yang mayoritas di rayon itu, tapi dia dipilih karena dia punya keteladanan, dia punya kontribusi dan prestasi. Nah, itu dari situ kita bisa analisa banyak hal. Lalu ya tentu saja penutup, kalau misalnya kita bikin kronik-kronik ya. Kronik itu cerita-cerita ringan yang biasanya tidak banyak dianggap sebagai yang memenuhi kriteria sebagai ilmiah, tetapi justru menarik ya. Misalnya kroniknya tentang berapa kali sih berapa kali sih Koster biasa pukul lonceng pertama. Begitu. Ada pernah arahan dari pendeta atau tidak? Lonceng pertama harus pukul berapa kali? Dan kenapa harus pukul 3? Teng, teng, teng. Kenapa begitu? Ya. Lalu misalnya kronik itu cerita dulu kita masuk gereja perjamuan pakai hitam-hitam semua. Begitu. Sekarang bebas, soalnya boleh bisa hitam-hitam saja. Orang bebas pakai apa? Kenapa sih dia berubah begitu? Jadi cerita-cerita ringan tapi justru menunjukkan adanya upaya untuk bertumbuh atau menggumuli konteks, dan karena itu membaharui kehadiran dan kesaksian di jemaat. Itu kira-kira begitu. Jadi kita kasih tunjuk banyak layer ya, banyak lapisan yang tersembunyi dalam hidup dan dinamika satu jemaat. Ya. Baik Bapak, mungkin sebelum teman-teman yang lain Bapak ini, ketika Bapak bercerita banyak hal tadi itu beta sempat pikirkan Bapak mungkin ini menjadi satu hal yang artinya ya kalau kita mau bilang tidak terlalu gampang juga untuk kami kumpul data Bapak, jadi mungkin Bapak juga bisa tolong kami dengan pengalaman Bapak sudah menulis beberapa sejarah yang kemudian sudah diakui secara ilmiah, bukunya terbit dan lain-lain. Mungkin Bapak bisa bantu kami dengan tahap-tahap seperti apa, etape-etape seperti apa yang kami lakukan sebagai tim nanti sampai pada kami menghadirkan Bapak ketika mungkin data mentanya sudah kami kumpulkan, tahap-tahap awal itu seperti apa sampai nanti menghadirkan Bapak untuk nanti Bapak mulai olah data-data itu untuk diterbitkan secara ilmiah, Pak. Oke. Nah, mungkin beta tanya waktu peresmian pemandirian jemaat itu sekitar tahun 2000 kok Pak Immanuel, Pak Kamlasi. Tahun 2007 Bapak. 2007. 2007. Iya, Oke. benar. Apakah waktu itu Bapak dong simpan dia punya dokumen pemandirian, misalnya dia pun liturgi, lalu kemudian mungkin ada laporan ketua panitia pemandirian, begitu. Nah itu kalau itu Siap. ada, itu yang mesti dikumpul. Iya, siap. Kalau soalnya ada, berarti Bapak dong di awal tuh Bapak dong coba jalan di Petra untuk cari tahu Di dan tahun 2007 itu saya sudah ada Bapak. Itu yang sempat saya lihat itu ada SK dari Sinode. Iya, SK Sinode ada. Hanya tidak tahu diarsipkan di gereja atau di Petra. Terus waktu itu memang tidak dalam bentuk laporan, tapi ada sambutan ketua panitia. Ada semacam sambutan begitu dari ketua panitia. Saya yang sekretaris waktu itu. Oke. Iya, jadi saya masih ingat waktu itu saya yang susun ucapan terima kasih. Hanya waktu itu tertulis, tapi masih ada bayangan di otak. Oke. Tapi waktu sekarang Bapak dong kalau tiap tahun merayakan ulang tahun kan? Iya, sampai sekarang itu belum ada satu tanggal yang pasti tentang ulang tahun gereja. Seperti itu, Bapak. Tapi ada merayakan koson? Tidak dirayakan. Tidak dirayakan karena
tidak ada kesepakatan tentang tanggal. Tapi sebelum ada SK itu jemaat sudah Iya, berbakti duluan kan? sudah. Sebelum Sudah. ada SK itu ada itu dia punya itu statusnya pos. Ya. Ya, dari Bahkan pos mungkin langsung ke jemaat bahkan tunggal. mungkin pos itu dia punya usia sekitar 5 sampai 7 tahun ya, cukup lama. Lebih dari itu, Lebih. Bapak. Lebih. Waktu jadi pos itu mulai ada baptisan di situ. Kok semua Iya. di Petra dulu Su- dibaptis. Sudah ada. Nah, Sudah itu dia. ada sakramen. Oke. Biasanya ulang tahun jemaat itu tanggal prioritas yang dipakai itu tanggal baptisan pertama di tempat itu. Jadi meskipun dia masih Iya, status siap. pos, dia Iya. masih status pos, tapi kalau sudah bikin perayaan sakramen baptisan di situ, itu dia sudah di tanggal Iya, lahir. siap Bapak. Begitu. Nah, ini yang Bapak dong cari. Bapak dong cari Ya, di saya awal. perkirakan data itu bisa didapat. Data tentang orang pertama yang dapat pelayanan sakramen itu bisa diperoleh. Ya. Dengan dipun foto-foto kalau bisa. Iya. Nah, itu yang Bapak dong cari. Itu yang pertama Siap, Bapak Bapak. dong cari. Jadi cari dulu di hikayat Siap. awal, bikin wawancara dengan tokoh-tokoh atau di Immanuel Petra, apa tahu dia pun cerita kenapa sampai dia jadi Siap. ya jemaat. Nanti Iya, Pak. misalnya kalau itu sudah ada, kalau kita bisa dapat tahu siapa-siapa yang nanti pertama jadi orang-orang yang ikut ibadah di Sasi. Itulah tokoh-tokoh Siap. perintis. Dan kalau sudah dapat tahu itu, maka misalnya beta datang, kumpul dong, kotong bercerita sudah. Bercerita nanti beta gali Iya. informasi dari cerita-cerita itu sudah menjadi semacam masa-masa perintisan Sasi. Begitu. Siap. Sion Sasi. Tapi Bapak don ambil dulu dia punya data-data supaya dapat Iya, tokoh-tokoh. kami menggali dulu. Ya, gali dulu itu. Nanti kalau itu sudah dapat, baru kemudian potong masuk yang Pancatugas itu dengan form yang kita sudah siapkan. Begitu. Oke. Jadi itu kira-kira langkah awal, Kak Andre. Iya, baik Bapak. Ini mungkin teman-teman, kalau ada hal yang mungkin perlu kotong dapat informasi dari Bapak yang teman-teman pikirkan, mungkin langsung coba bertanya atau kita bercerita dengan Bapak supaya setelah kita tutup Zoom ini kita mulai bekerja waktu selesai perhadapan. Artinya kotong sudah bekerja dengan dasar atau kotong sudah bekerja dengan panduan yang mungkin kotong dapat. Mungkin Bapak Eben. Dia pun Zoom tinggal 1 menit tuh, jadi habis mesti sambung. Oh, oke. Izin tanya saja Bapak tentang instrumen untuk nanti kita sebagai panduan untuk wawancara atau angket lah begitu supaya bisa diisi, itu yang perlu kita harus tahu. Ini semua mati nih, nanti mati kita sambung Ya, siap. baik Bapak. Tunggu link dari Kak Andre.